Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Tuhan di Gereja Polri TNI Angkatan Laut Ciangsana. Baik yang beribadah di rumah atau dimanapun saat ini, Bapak, Ibu, Saudara berada. Tidak terlambat jika saya, Pendeta John Aritonang, atas nama pribadi dan keluarga, menyampaikan selamat tahun baru 2021 bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah Minggu Epifania kedua pada hari ini kita dapat memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, serta mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dan penuh sukacita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada ibadah Minggu Epifania kedua pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 51 dalam tema Berjalan bersama Kristus, gereja menjadi saksi bagi dunia. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada hari ini, kami telah tiba di Minggu Epifania kedua pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 ini, dan kami jemaat-Mu akan beribadah mendengarkan firman Tuhan, dan kami berdoa mohon Tuhanlah yang memberikan kami tuntunan bimbingan untuk dapat memahami firman Tuhan dengan baik, dan oleh Roh-Mu yang kudus kami diberi kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami semua di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yohanes 1 ayat 43 sampai 51 saya akan bacakan bagi kita semua. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, ini seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan yang memeliharanya
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang mempunyai pengalaman yang menarik bagi dirinya dan bisa menjadi momen yang sangat bermakna dan berkesan dalam hidupnya. Contohnya, ketika seseorang fans berjumpa dengan sang idola di bidang musik, olahraga, atau film, dan lain-lain. Karena dia merasa sangat berkesan, maka tidak heran jika momen tersebut diceritakan, disaksikan, dan atau diabadikan melalui tulisan, foto, atau video untuk diketahui orang lain. Hal tersebut juga bisa berlaku di dalam panggilan Tuhan bagi kita untuk menjadi pengikut Kristus atau murid Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pengikut Kristus adalah murid Kristus yang seharusnya sangat kagum kepada Kristus dan sangat berkesan dalam perjumpaan dengan Dia. Murid Kristus adalah setiap orang yang dipanggil, yaitu yang dicari dan ditemukan oleh Kristus, dan kemudian dia diutus, ditugaskan untuk menjadi saksinya. Sesuai tema firman Tuhan hari ini, berjalan bersama Kristus, gereja menjadi saksi bagi dunia. Marilah kita merenungkan bersama bagaimana kita meneladani murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Yang pertama untuk kita pelajari adalah untuk menjadi saksi Kristus, kita harus hidup bersama dengan Kristus. Hal ini dimulai dengan perjumpaan dengan Tuhan dan ketaatan pada panggilannya. Dalam nas bacaan kita, perjumpaan pribadi para murid dengan Kristus digambarkan begitu khas dalam kitab Injil Yohanes. Berbeda dengan ketiga kitab Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Dikisahkan bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Kristus mengalami kesan yang sangat dalam. Ini dibuktikan dengan kesaksian yang disampaikannya kepada orang lain. Nas bacaan kita memiliki konteks pada pemilihan murid Tuhan Yesus yang pertama. Hal tersebut dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah ia dibaptis dan memulai pelayanannya, seperti yang kita peringati pada ibadah Minggu Tuhan dibaptis pada hari Minggu yang lalu. Nas hari ini mengisahkan bagaimana kuasa atau otoritas Tuhan Yesus saat memilih murid-muridnya. Andreas dan Simon Petrus mengikut Tuhan Yesus setelah Yohanes Pembaptis yang adalah guru mereka menyatakan tentang Tuhan Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Kemudian Filipus langsung mengikut Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Dengan ketaatannya, dia langsung mengikut Tuhan Yesus. Selanjutnya Filipus bertemu dengan Nathanael dengan berkata, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dan dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Akhirnya terjadi percakapan antara Filipus dan Nathanael yang memberi kesan bagi kita bahwa Nathanael belum yakin sepenuhnya
tentang apa yang disampaikan oleh Filipus. Natanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Seperti ada keraguan tentunya dari pernyataan tersebut. Namun menariknya, Filipus tidak menyerah. Dia mengajak Natanael untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dengan berkata, "Mari dan lihatlah." Ketika Natanael memenuhi ajakan Filipus, ia bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah mengenal dia. Dan hal ini tentu jauh dari pemikiran Natanael sebagai manusia biasa. Tuhan Yesus sudah melihat dia ketika sedang berada di bawah pohon ara. Ia melihat kemahakuasaan Tuhan Yesus dan akhirnya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada Natanael bahwa Natanael akan melihat hal-hal yang lebih besar. Luar biasa, bukan? Dalam firman Tuhan hari ini, kita dapat memahami bahwa sesungguhnya Kristuslah yang datang dan mencari setiap pribadi untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi muridnya, dan bukan sebaliknya. Hal ini ditegaskan juga dalam firman Tuhan pada Yohanes 15 ayat 16a yang berbunyi, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara, saat kita menjadi pengikut Kristus. Itu sebabnya kalau kita menjadi orang Kristen saat ini dan memiliki kepastian beroleh keselamatan atau hidup kekal, kita tidak boleh sombong, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan dan tetaplah rendah hati. Iman untuk mengikut Kristus dan beroleh hidup yang kekal adalah semata-mata karena kasih karunia Allah. Alkitab berkata dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan nas yang kita telah baca, dari kisah pemanggilan dan pemilihan murid Tuhan Yesus tersebut, kita dapat belajar 3 hal. Yaitu yang pertama, Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa dan berkuasa atau berotoritas untuk memilih siapapun yang menjadi muridnya atau yang menjadi pengikutnya. Yang kedua, sesungguhnya Tuhan Yesus sudah mengenal setiap kita dan mengetahui apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pengenalan akan Tuhan Yesus dimulai dengan perjumpaan secara pribadi dan selanjutnya mengalami proses pertumbuhan dengan hidup bersama dengan Kristus. Ketiga hal tadi sangat perlu kita pahami dalam kehidupan kita hari demi hari, terutama di dalam bidang pelayanan, termasuk pada pemilihan pelayan Tuhan saat ini, seperti pemilihan Majelis Jemaat Gereja PAUD TNI Angkatan Laut Ciangsana untuk periode 2021 sampai 2025. Memang Tuhan tidak secara langsung menunjuk kita untuk melayani sebagai majelis seperti pada pemilihan para murid. Namun melalui jemaat Tuhan, panggilan dan pilihan itu dapat dinyatakan bagi kita. Jika Tuhan berkenan, seseorang di antara Bapak Ibu Saudara
dapat terpilih menjadi majelis untuk periode berikutnya melalui pilihan jemaat. Dan jika belum terpilih, kita tidak usah merasa gagal, tetapi dengan berjiwa besar dan dengan rendah hati, kita hendaknya mengikuti semua proses pertumbuhan rohani kita dengan hidup bersama dengan Kristus, berjalan bersama dengan Kristus setiap hari. Jadi jika belum menjadi majelis, kita bisa melayani dalam bidang yang lain. Hal kedua, setelah hidup bersama Kristus, kita sebagai gereja harus bersaksi bagi dunia ini. Setiap kita yang berjumpa dengan Kristus akan memiliki tanggung jawab untuk membagikan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan bersaksi. Hal demikianlah yang dilakukan oleh Andreas dan juga oleh Filipus. Tujuan Tuhan Yesus memanggil dan memilih kita bukan hanya untuk beroleh keselamatan jiwa kita, tetapi juga untuk menyampaikan Injil atau kabar baik, berita keselamatan kepada sesama kita melalui perkataan dan juga melalui kesaksian hidup kita. Dalam Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Artinya, setelah kita mengikut Yesus, kita diselamatkan, kita pun diberikan tugas untuk membawa orang lain diselamatkan. Hal menjadi penjala manusia mengingatkan kita akan 3 tugas panggilan gereja pada masa kini, yaitu untuk bersekutu atau berkoinonia, untuk melayani, diakonia, dan untuk bersaksi, marturia. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, sehingga dia meninggalkan kehidupan lamanya, hidup bersama dengan Kristus, dan kemudian diutus untuk kembali bersaksi bagi dunia ini. Semestinya perjumpaan dengan Kristus akan terrefleksi secara holistik atau secara menyeluruh dalam 3 panggilan gereja tadi, tanpa mengabaikan satu panggilan pun. Gereja harus berkoinonia melalui pertemuan dan ibadah bersama jemaat Tuhan. Gereja juga harus aktif berdiakonia dengan memperhatikan kebutuhan dan kehidupan anggota jemaat atau masyarakat sekitar, dan membantu mengatasi atau menghadapi masalah mereka. Gereja pun tidak boleh mengabaikan pentingnya bermarturia atau bersaksi, agar makin banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Gereja yang bersaksi dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Contohnya, mendoakan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, dengan mendukung dana misi atau dana untuk pekabaran Injil. Yang berikutnya, kita juga mendoakan hamba-hamba Tuhan yang melayankan firman Tuhan pada saat ibadah, saat ada KKR, atau saat terjun langsung sebagai misionaris, agar firman Tuhan yang disampaikan bisa didengar dengan baik oleh para pendengar, dan dengan kuasa Roh Kudus mereka bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan bertobat. Kemudian kita juga bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
seperti kesaksian Yusuf di rumah Potifar dan Daniel dalam perjanjian lama. Kemudian kita juga bisa mengajak orang lain untuk ke gereja atau mengikuti ibadah. Contoh, kalau ada kebaktian bersama, kita tahu jam berapa, kita bisa mengajak orang yang tidak pernah beribadah untuk mengikuti kebaktian tersebut. Dan yang berikutnya, kita juga bisa bercerita dengan sesama secara sederhana, seperti yang dilakukan oleh Andreas dan juga Filipus dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hal bersaksi ini, setiap kita perlu menyadari pentingnya keteladanan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mengapa? Karena akhir-akhir ini ada orang yang memandang kebenaran merupakan hal yang relatif, di mana semuanya tidak jelas antara baik dan buruk maupun antara benar dan salah. Setiap kita mungkin merasa sudah bersaksi melalui kata-kata kita saat sharing atau apapun itu. Tetapi dari semuanya itu kita perlu membagikan pola hidup yang berbeda dengan dunia ini, di mana kita sudah belajar mengenal kebenaran dan di mana kita sudah memiliki kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak pernah tahu siapa yang akan merespon kesaksian kita dan berkomitmen untuk mengikut Kristus dan hidup bersama dengan Kristus. Tetapi kita percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa untuk memilih setiap orang untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, serta hidup melayani Dia. Kita tentu mengingat kisah Alkitab dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 1-19, yaitu tentang kesembuhan Naaman, panglima Raja Aram, dari sakit kustanya yang mengerikan. Saya percaya bahwa kesaksian gadis Israel yang menjadi pelayan istri Naaman yang berkata, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Pasti pernyataan tersebut didukung oleh kesaksian hidupnya sebagai anak Tuhan yang baik dalam melayani istri Naaman. Panglima Naaman mengikuti saran itu, dan atas saran Nabi Elisa, Panglima Naaman membenamkan dirinya di Sungai Yordan, dan sembuhlah, bahkan tahirlah dia dari sakit kustanya. Kisah ini menjadi contoh bagi kita bahwa perkataan sederhana dari pelayan istri Naaman yang adalah orang Israel justru menjadi awal kesembuhan Naaman, yang pada akhirnya Naaman mengakui kedahsyatan kemahakuasaan Allah Israel dengan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Dapat Bapak Ibu baca dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 15. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita telah dipilih untuk menjadi pengikutnya, dan mari sebagai gereja Tuhan kita pun hidup dengan mengikuti teladan murid Tuhan Yesus, dan kita dapat menyaksikan kepada sesama kita berita keselamatan agar banyak orang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini.
Kita sebagai murid Kristus, mari menyikapi panggilan Tuhan dan bersedia menjadi saksi bagi dunia ini. Saat ini kita telah dipercayakan Tuhan untuk hidup pada tahun baru 2021. Marilah kita jalani hidup bersama dengan Kristus dan menyatakan panggilan Tuhan bagi kita sebagai gereja yang menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Tetap sehat, semangat, dan penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Kami dapat melihat bahwa Tuhan berkuasa memilih, memanggil para murid dan juga pengikut Kristus untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan tolonglah kami Tuhan untuk belajar daripada murid yang pertama dan juga tokoh-tokoh Alkitab yang menyatakan kesaksian hidupnya bagi orang lain, sehingga orang lain pun dapat mengakui kemahakuasaan Tuhan, dapat percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Teraikanlah firman Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami semua. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan yang indah ini pun kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk kehidupan setiap jemaat-Mu, untuk kehidupan setiap rumah tangga jemaat Tuhan di gereja POG TNI Angkatan Laut yang sana ini. Tuhanlah yang memelihara jemaat-Mu dan memampukan jemaat-Mu menjalani tahun 2020. Dan kami bersyukur jika saat ini kami sudah berada di tahun baru 2021. Kami mohon penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan jemaat-Mu dalam menjalani tahun 2021 ini. Berikanlah kesehatan kepada semua jemaat Tuhan. Berkatilah dalam keluarga, agar setiap orang tua selalu membimbing dan mengasihi anak-anak yang Tuhan percayakan dengan baik. Dan juga suami istri saling mengasihi. Dan anak-anak selalu hormat kepada orang tuanya. Kami berdoa juga untuk pendidikan anak-anak di dalam keluarga jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong anak-anak dalam mengikuti studi mereka, baik secara tatap muka ataupun jika saat ini masih sedang berlangsung secara online. Berikanlah hikmat dan takut akan Tuhan kepada anak-anak kami untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kami berdoa supaya mereka tetap menjadi pengikut Kristus yang baik melalui keteladanan hidup mereka dalam studi mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk setiap pekerjaan, usaha, dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi semua jemaat-Mu. Biarlah dengan berkat Tuhan, semua dapat berlangsung dengan baik dan menjadi berkat yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa, jika saat ini di antara jemaat-Mu ada yang sedang kurang sehat atau yang sedang sakit, kami memohon tangan Tuhan yang penuh kuasa
memulihkan, memberkati jemaat-Mu sehingga sehat kembali dan dapat beraktivitas kembali dengan sukacita. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Agus Tatit Eko beserta dengan ibu dan anaknya Bagas. Tuhan berkatilah dengan kesembuhan, dan Tuhan yang memberikan pertolongan kepada keluarga hamba-Mu ini, sehingga mereka dipulihkan dan dapat menikmati kesehatan yang baik dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu POUK TNI Angkatan Laut Ciangsana ini. Tuhan menolong dalam persekutuan, pelayanan, dan juga dalam setiap hal yang dilakukan oleh gereja-Mu ini melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani, pendeta dan para majelis, serta pengurus-pengurus komisi. Tuhan yang memberkati mereka semua. Biarlah dengan penuh sukacita, dengan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan, hamba-hamba-Mu tetap semangat untuk melayani Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa juga untuk pemilihan Majelis Jemaat Gereja POUK TNI Angkatan Laut Ciangsana periode 2021-2025 yang akan berlangsung. Tuhanlah yang menolong agar pemilihan majelis jemaat ini dapat berlangsung dengan baik. Tuhan yang memilih hamba-hamba-Mu dan meneguhkan mereka untuk menerima panggilan Tuhan dengan melayani sebagai majelis jemaat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhanlah yang memberkati. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa negara kami Indonesia ini untuk terus maju dan semakin baik adanya. Berkati dan berilah hikmat kepada pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jajaran kabinetnya, semua anggota-anggota lembaga negara, semua pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten atau kota madya, kecamatan sampai desa-desa. Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka dan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami doakan juga saat ini Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19, berkatilah negara kami ini Tuhan, supaya dalam waktu sesegera mungkin COVID-19 dapat berakhir di negara kami, bahkan di seluruh dunia. Kami berdoa juga untuk TNI, Polri, dan tenaga medis kesehatan. Tuhan yang memberkati mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kami doakan warga negara Indonesia yang mengalami kesedihan karena beberapa hal, baik karena COVID-19, karena bencana alam, maupun karena peristiwa jatuhnya pesawat. Kami mohonkan Tuhan yang memberkati keluarga yang ditinggalkan oleh korban-korban, dan Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tuhan berkati dalam pelayanan dan pertumbuhan gereja dan juga lembaga-lembaga Kristen lainnya, agar pelayanan yang dilakukan benar-benar membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa banyak jiwa untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya oleh berkat Tuhan, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, di seluruh dunia, dan semua jemaat Tuhan benar-benar dipakai Tuhan menjadi terang dan garam dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah
doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan serta menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Marilah hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan dan tetap semangat menjalani kehidupan karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.